Gitu loh. Jika kamu, makanya sekarang kan banyak bilang, oh ini ulah Cina, ini ulah Israel, ini ulah Amerika. Dan ini mereka nggak punya nationality. Mungkin di paspor mereka ada nationality, tapi mereka tuh jiwanya mereka tuh nggak punya jiwa kebangsaan, tidak punya jiwa nasionalisme, tidak. Mereka tidak beda, level pemikirannya beda. Mereka tuh ngelihatnya tuh bumi ini sebagai sebuah ya bumi tempat punyanya ya kalau bahasanya Lady Gaga apa global citizen lah gitu. Jadi mereka tuh tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas agama. Ada positif negatifnya kan. Kalau kita ngambil sisi positifnya, ya manusia tuh apa semakin mengikis perbedaan. Kalau perbedaan tuh semakin terkikis kan kemungkinan konflik tuh berkurang. Tapi kalau kita melihat sekitaran negatifnya, jika manusia itu seragam, maka akan ada beberapa kelompok yang dengan gampang memanfaatkan atau mengontrol kita dan mereka mendapatkan keuntungan. Sementara yang yang kebanyakan orang akan dimanfaatkan aja karena kalau kita ada seragam, misalnya kita sudah dipakai microchip semua, kita dipakai vaksin semua, kita seragam semua, udah pasti ada yang kontrol dong. Nggak mungkin kalau kita semua seragam tuh nggak mungkin nggak ada yang kontrol, dan yang kontrol tuh pasti orangnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita tetap dibiarkan berbeda-beda, tiap negara tetap dibedakan tumbuh dengan gayanya mereka sendiri, dengan sistem ekonomi mereka sendiri, ya itu akan berbahaya bagi 1% ini. Makanya mereka tuh sangat mereka tidak suka dengan yang namanya demokrasi. Mereka tidak suka dengan yang namanya population growth. Jadi yang belum tahu ya, Bill Gates, mungkin yang ini bagi yang belum tahu ya, Bill Gates itu bukan seorang komputer nerd yang mulai dari nol. Dia itu bukan seorang komputer nerd yang mulai dari nol. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rockefeller. Ayahnya dia sangat dekat dengan Rothschild. Itu bisa dicari di buku-buku sejarah. Jadi dari kecil, Bill Gates ini sudah didesain oleh lingkungannya untuk menjadi seperti dia sekarang. Sudah diproyeksikan. Dia tuh bukan yang dia tuh punya duit, dia beli lisensinya, dia beli kepemilikannya, dia jadi bagian dari Microsoft. He's a fucking businessman. You know, bagi yang belum tahu ya, Bill Gates is a fucking businessman. Dia bukan malaikat, dia bukan dokter. Ini makanya kemarin saya emosi sama Mas Tirta tuh, Mas Ipeng tuh ketika Mas Ipeng ngomong ke saya, beli jangan ngomong hal yang di luar apa kapasitas. Aku langsung ngelihat ke Bill Gates loh. Anjing, seluruh dunia dibikin panik masalah kesehatan sama orang yang bukan dokter. Bill Gates lulusan dokter mana? Nggak ada. Tedros, bosnya WHO, dokter mana? Nggak ada. Tedros punya rekam jejak yang kotor. Dia pernah bikin kasus di Ethiopia. Bill Gates vaksinnya banyak yang gagal di India sama di Afrika. Kenapa kita dikontrol sama dua orang yang bukan dokter dan semua dokter dengerin dia? Kita udah gila apa gimana? Dokter yang sebenarnya tuh nurut sama orang yang punya duit, yang kebetulan bisa membiayai riset. Jika Anda, saya tanya pertanyaan psikologi ya ke orang-orang ya. Jika Anda percaya nggak kalau orang psikopat itu ada, percaya nggak, Pak Mas Ipen? Gimana? Psikopat itu ada nggak dalam kehidupan orang nyata? Psikopat? Orang psikopat. Ya. Kalau di dalam tanah orang, maksudnya di kelainan jiwa sih mayor mental ada, gangguan mayor mental. Oke. Orang serial killer termasuk psikopat atau jujur, kalau orang serial killer jujur aja kalau dia mati dia memiliki hampir semua sih ada kelainan mayor mental mereka, kelainan mayor mental gitu. Ada yang bisa disebut schizophrenia, ada yang bilang bipolar, ada yang bilang maniak gitu. Iya, betul. Psikotik. Jadi orang-orang dengan masalah kejiwaan kayak gitu ada di sekitar kita dong berarti. Ya, emang. Ya. Bayangkan sekarang, serial killer aja ada. Orang pemakan kanibal aja ada. Kenapa milioner atau triliuner yang punya duit banyak banget, dari mana kita tahu mereka tuh nggak punya sifat-sifat kayak gitu? Itu. Apa jaminannya orang-orang itu memang benar-benar lurus sementara rekam jejaknya sudah banyak menunjukkan keganjilan? Kalau kamu mau, dan yang membuat nama mereka selalu bersih adalah balik lagi ke musuh bersama kita tadi, mainstream media. Mainstream media selalu melindungi image orang-orang ini. Kalau kamu ketik di search engine ya, di Google dimanapun, kamu coba
cari dirt-nya, you try to dig cari kasus-kasus lama mereka tuh, susahnya minta ampun, Mas. Susah banget. Karena sudah ditutup oleh ribuan berita bagus tentang mereka. Contoh. Hidro, ini kita balik ke konteks ini ya, konteks ke kasus COVID ini ya. Hidrokloroquine, itu contoh. Ketika beberapa